Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa. Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Dan saya Budiman. Ya, kami di sini akan menjelaskan apa itu algoritma LZW. Nah, pengertian algoritma ini akan kami jelaskan dari pengertian, terus perbandingan dengan algoritma lain, dan juga tahapan bagaimana algoritma LZW itu bekerja. Untuk pengertiannya, boleh teman saya akan menjelaskan kepada saudara Abdul Aziz, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada saudara Isa. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari algoritma LZW itu sendiri. LZW atau Lempel-Zipf-Welch adalah algoritma kompresi lossless universal yang diciptakan oleh Abraham Lempel, Jacob Zipf, dan Terry Welch. Algoritma ini melakukan kompresi dengan menggunakan sistem yang namanya itu dictionary, di mana fragmen-fragmen teks digantikan dengan indeks yang diperoleh dari sebuah kamus. Nah, pendekatan algoritma LZW ini bersifat adaptif dan efektif karena banyak karakter yang dapat dikodekan dengan mengacu pada string yang telah muncul sebelumnya di dalam teks tersebut. Prinsip kompresi ini tercapai jika referensi dalam bentuk pointer dapat disimpan dalam jumlah bit yang lebih dibandingkan string aslinya. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Kembali lagi kepada saudara kita Muhammad Isa. Terima kasih, Abdul Aziz, atas pengertian yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perbandingan algoritma LZW ini dengan algoritma yang lain. Secara rata-rata, algoritma LZW memiliki waktu kompresi yang relatif singkat dibandingkan dengan algoritma Huffman. Namun, kecepatan kompresi algoritma LZW secara signifikan berkurang pada file Unix, file executable, file gambar, file multimedia, dan file hasil kompresi. Dalam kasus kompresi citra, kompresi menggunakan algoritma LZW ini menghasilkan nilai yang lebih kecil dibandingkan algoritma RLE dan Shannon-Venno. Dengan semakin kecilnya ukuran citra, hasil kompresi maka akan semakin kecil kapasitas memori yang digunakan. Nah, selanjutnya tentang tahapan algoritma akan dijelaskan oleh saudara Budiman. Kepada Budiman, dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara saya Muhammad Isa. Untuk tahapan algoritma LZW, dictionary atau kamus diinisialisasi dengan semua karakter dasar yang ada. Untuk A besar sampai ke Z besar, A kecil sampai ke Z kecil, dan angka 0 sampai ke 9. Untuk W adalah karakter pertama dalam stream karakter. Dan untuk K adalah karakter berikutnya dalam stream karakter. Untuk yang keempat kita lakukan pengecekan apakah W ditambah K terdapat di dalam dictionary ataupun kamus. Jika ya, maka W menghasilkan hasil dari W yaitu W ditambah K. Artinya kita gabungkan W dan K menjadi string baru. Untuk B-nya, jika tidak, maka output sebuah kode untuk menggantikan string W. Terus kita tambahkan string W ditambah K ke dalam dictionary dan diberikan nomor atau kode berikutnya yang belum digunakan dalam dictionary untuk string tersebut. Itu W K ya. Untuk tahap 5 kita melakukan pengecekan apakah masih ada karakter berikutnya dalam string karakter. Jika ya, maka kembali ke langkah kedua. Jika tidak, maka output kode yang menggantikan string W, lalu kita terminasikan prosesnya menjadi stop ya.
Untuk di sini kita lihat ya, untuk apa ya sebutan ini, rumus ya. Untuk perumusannya, untuk pengkodeannya ya, kita memulai dengan begin ya, W sama dengan next input karakter seperti yang dijelaskan tadi ya, while not EOF atau end of file, dan K sama dengan next input karakter if atau jika W ditambah K ada di kamus, then selanjutnya untuk nilai W sama dengan W ditambah K. Else untuk opsi yang berikutnya ya, yaitu output code W, yang artinya output W code itu kita tambahkan kode baru. Yang kode baru yang tadi, yang seperti yang tadi kita dijelaskan yang tadi di slide sebelumnya ya. Kita tambahkan kode baru, isi string menjadi W ditambah K. Ya, jadinya W sama dengan K. Dan kita akhiri dengan end if ya. End if yang dari opsi yang tadi, yang dari atas tadi if ya. Terus kita kode akhiri dengan proses stop yaitu dengan end. Oke, itu saja penjelasan saya dari penjelasan yang tahapan algoritma LZW. Kita kembali ke saudara kita Muhammad Isa. Terima kasih atas penjelasan bagaimana cara kerjanya algoritma LZW ini. Selanjutnya, kami sudah menyerahkan beberapa studi kasus yang setelah kami bikin. Kami akan menjelaskan beberapa 3 studi kasus. Mungkin untuk kasus yang pertama bisa dijelaskan oleh Saudara Abdul Aziz ya. Pada Saudara Abdul Aziz, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada Saudara Isa. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus yang pertama. Jadi contoh kasus yang pertama ini, itu jika ada sebuah file teks yang isinya itu adalah kakak masak air. Nah, jadi dalam file teks tersebut ada isinya kakak masak air. Nah, kita masukkan dulu ke langkah pertama, yaitu inisiasi karakter yang ada dan membuat sebuah dictionary. Jadi, yang perlu kita lakukan itu adalah inisiasi output karakter awal sesuai dengan alfabet atau abjad. Jadi, yang pertama itu adalah A, I, K, M, R, S. Ini sesuai abjad dan karakter awal dari file teks tersebut. Kita isikan outputnya tadi yaitu A ini sama dengan 1, I sama dengan 2, K sama dengan 3, M sama dengan 4, R sama dengan 5, dan S sama dengan 6. Nah, sesudah kita inisiasi karakter awalnya, baru kita bisa membuat kamusnya. Seperti gambar yang sudah ada ini, kita buat kamusnya. Lalu masuklah ke langkah pertama yaitu W. W, W ini adalah karakter pertama dalam stream karakter. Jadi karakter pertama ini adalah K. W ini nilainya K. Sedangkan K ini adalah huruf selanjutnya. Jadi nilai K ini adalah A. Nah, jadi sesudah kita inisiasi WK-nya, maka masuklah ke langkah selanjutnya yaitu jika W ditambah K ada di dalam kamus, maka nilai W ini berisi W ditambah K. Nah, jika karakter itu tidak ada di dalam kamus, maka kita masukkan kode output dari W
Lalu kita tambahkan ke kode baru dengan isi stringnya W ditambah K tadi. Nah, jadi untuk nilai WK ini K ditambah A. K ditambah A ini kan tidak ada di dalam kamus. Jadi kita masukkan KA ini ke dalam new karakter KA. Nah, kalau dia masuk ke new karakter, maka otomatis dia mempunyai kode yang baru. Kode yang baru yaitu 7. Kalau kode kenapa 7? Karena 6 sudah diisi oleh S. Jadi kode yang baru itu 7. Nah, kalau dia tidak ada di dalam kamus, maka nilai outputnya ini merupakan nilai dari W. Nah, nilai dari W ini K ini nilainya ini K apa? 3. Jadi output ini nilainya 3 sesuai dengan nilai K tadi yaitu 3. Nah, apabila sudah, kita lanjut ke stream karakter berikutnya yaitu A. A ini menjadi W dan K ini nilai karakter selanjutnya yaitu K. Kita lihat lagi, apakah W ditambah K ada di dalam kamus? A ditambah K itu tidak ada di dalam kamus lagi. Jadi kita tulis karakter baru AK. Nah, kalau ada karakter baru, secara otomatis kodenya juga baru, yaitu 8. Kode outputnya ini nilai dari A tadi, yaitu 1. Maka kita tuliskan nilai outputnya itu 1. Nah, kita lanjut lagi ke stream karakter berikutnya. Itu K lagi. W-nya K, dan K ini nilainya itu A. K ditambah A. Nah, ini kan K ditambah A ini ada di atas kan sudah ada di dalam kamus yaitu KA. Jika dia ada di dalam kamus, maka if W ditambah K ada di dalam kamus, maka nilai W tadi itu isinya W ditambah K. Nah, kita langsung masuk ke nilai W tadi. W ini isinya W ditambah K. Jadi KA. Nilai W ini nilainya KA. Dan kita masukkan string karakter berikutnya, yaitu K. Baru kita cek ulang apakah KA dan K kalau digabungkan itu ada di dalam kamus, maka jawabannya itu tidak ada. Jadi KAK itu adalah karakter baru dengan kodenya yang baru yaitu 9. Outputnya ini output dari nilai W tadi yaitu KA itu 7 outputnya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan lagi ke string karakter berikutnya yaitu K dan M. Kita cek lagi KM ini apakah ada? Tidak ada lagi. Jadi dia masuk ke kamus baru, kode baru, dan nilai outputnya ini nilai output dari K tadi yaitu 3. Begitu juga seterusnya M ditambah A itu tidak ada di dalam kamus. Buat kode baru outputnya M. A ditambah S ini tidak ada. Buat kode lagi yang baru. S ditambah A ini tidak ada juga. Maka buat lagi kode baru dengan kamus barunya. Nah, ini masuk lagi A dan K. A ditambah K kan sudah ada di dalam kamus AK. AK ini sudah ada di dalam kamus. Jadi nilai W tadi kita isi dengan W ditambah K, yaitu AK. AK ditambah A, itu kita cek apakah ada di dalam kamus. AK ditambah A, tidak ada di dalam kamus. Jadi masuk ke karakter baru, yaitu AKA dengan kode yang baru 14 dan outputnya ya AK tadi 8. Nah, kalau sudah kita lanjut lagi A ditambah I tidak ada di dalam kamus, buat baru lagi.
I ditambah R, tidak ada juga, itu buat lagi yang baru, sampailah R dan ketemu dengan end of file. Jadi R ini sudah akhir dari string karakter yang kita masukkan tadi. Jadi masukkan lagi nilai R dengan output R ini sama dengan 5. Nah, jadi apabila kita sudah membuat kamusnya, kita lanjut ke langkah yang keduanya, yaitu menghitung jumlah kode output yang dihasilkan. Tadi kan kita sudah mencari nilai output tadi, yang ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita hitung jumlah kode output tadi. Dari K outputnya 3, A ini outputnya 1, KA 7, 3, 4, 1, 6, 8, 1, 2, 5. Jadi outputnya adalah 317, 34, 16, 8, 125. Ini jumlah outputnya ini sama dengan 11 byte. Nah, masuklah ke langkah 3, langkah terakhir, yaitu menghitung rasio kompresi. Jadi, rasio kompresinya adalah nilai awal tadi yang kalimat kakak masa air ini, itu jumlah hurufnya itu berjumlah 13 byte. Nah, kita konversikan ke dalam bit. Jadi 13 dikalikan 8. 13 dikali 8 itu sama dengan 104. Nah, nilai akhir tadi yaitu 11 byte dari jumlah kode output yang dihasilkan. Itu totalnya 11 byte. Lalu kita konversikan lagi ke dalam bit. Jadi 11 byte dikali 8. Menghasilkan 88 bit. Lalu masuklah ke rumus rasio kompresi, yaitu 100% dikurang akhir dibagi awal dari kompresi tersebut dikalikan 100%. Masukkan nilainya 100% dikurang 88 dibagi 104 dikali 100%. Masukkan jumlahnya 100% dikurang 84,6. Dapatlah rasio kompresinya 15,39. Itu apabila dibulatkan menjadi 15,4%. Jadi rasio kompresi untuk file teks tersebut itu nilainya sebesar 15,4%. 15,4%. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari contoh kasus yang pertama. Terima kasih. Kembali lagi ke saudara kita Muhammad Isa. Terima kasih kepada Saudara Aziz yang sudah menjelaskan tentang studi kasus yang pertama. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh studi kasus yang kedua. Nah, di sini kita mempunyai file teks dengan isinya Muhammad Isa. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu inisiasi karakter yang ada dan membuatnya menjadi sebuah dictionary. Gitu. Nah, kita mencari dulu inisiasi output karakter awal. Ini kita dapatkan dari teks Muhammad Isa. Sudah kita dapatkan inisiasinya. Yang pertama A, ada D, ada H, ada I, M, S, dan U. Untuk A itu outputnya 1, D outputnya 2, H outputnya 3, I 4, M 5, S 6, U dan U bernilai 7. Nah, yang pertama, kita menggabungkan W dan K. Jadi di sini W ini adalah karakter string pertama, K ini adalah karakter string selanjutnya. Dari teks Muhammad Isa, kita masukkan W itu M dan K itu U. Nah, M dan U, jika M dan U ini digabungkan menjadi MU, apakah ada di dictionary yang sudah kita inisiasi tadi? Jika tidak ada, maka membuat jadi karakter baru, menjadi MU. Nah, MU ini kodenya, karena membuat karakter baru, dia membuat kode baru. Di sini kita sudah dapatkan ADHI MSU ini sampai 7, maka new kodenya adalah 8.
Nah, output ini adalah yang sudah dijelaskan tadi, bahwa output dari nilai W itu. Nah, M ini bernilai 5, jadi outputnya adalah 5. Selanjutnya itu adalah ada huruf U dan H. Kita gabungkan U dan H. U dan H belum ada di dictionary, di kamus yang sudah kita bikin, maka membuatlah karakter baru menjadi UH dengan kodenya yaitu kode baru bernilai 9. Lalu outputnya kita ambil dari huruf dari table W. Nah, pada bagian W ini adalah kita masukkan U, dan U ini bernilai dengan 7. Jadi outputnya adalah 7. Begitu juga selanjutnya H dan A. H dan A belum ada di dictionary sudah kita bikin, maka ini menjadi karakter baru udah HA dengan kode baru bernilai 10. Outputnya kita ambil dari H, yaitu H ini bernilai 3. Selanjutnya ada A dan M. A dan M ini belum ada juga di dictionary yang sudah kita bikin, maka membuat membuat karakter baru menjadi AM, dan kodenya untuk kode baru menjadi 11, bernilai 11. Outputnya ini output dari A. A ini adalah bernilai 1. Selanjutnya ada huruf M dan M. M dan M juga belum ada di kamus yang sudah kita bikin, maka membentuk karakter baru menjadi MM, dan membuat kode baru menjadi 12, bernilai 12. Outputnya diambil dari huruf M. M ini bernilai 5. Selanjutnya ada huruf M dan A. MA ini belum ada juga di kamus, jadi kita membuat karakter baru menjadi MA, dan kodenya kode baru menjadi 13. Outputnya tadi diambil dari huruf M ini bernilai 5. Lalu kita masukkan lagi A dan D. A dan D ini jika digabungkan masih belum ada di kamus yang sudah kita bikin, maka membuat karakter baru menjadi AD. Nah, AD ini membuat kode baru menjadi bernilai 14, dan outputnya kita ambil dari A. A ini bernilai 1. Lalu ada D dan I. D dan I kalau digabungkan masih belum ada juga di kamus yang sudah kita bikin, maka membuat karakter baru menjadi DI, jadi D, dan kodenya menjadi kode baru bernilai 15. Outputnya dari D ini bernilai 2. Lalu ada I dan S. I dan S belum ada di kamus yang sudah kita bikin, membuat karakter baru menjadi is, dengan kode barunya menjadi bernilai 16. Outputnya kita ambil dari I ini bernilai 4. Lalu ada huruf S dan A. S dan A ini belum ada juga di kamus yang sudah kita bikin, maka membentuk karakter baru menjadi SA, dan kodenya bernilai 17. Outputnya kita ambil dari huruf S yang bernilai 6. Dan A ini kita gabungkan dengan end of file atau EOF, dan karakternya adalah A. Outputnya ya 1. Kita ambil dari huruf A, yaitu bernilai 1. Maka sudah kita dapat tabel-tabel kamus. Selanjutnya, menghitung jumlah kode output yang dihasilkan. Kita membuat string karakternya M, U, H, A, M, M, A, D, I, S, A. Dari tabel tadi sebelumnya, kita masukkan kode outputnya, yaitu 5, 7, 3, 1, 5, 5, 1, 2, 4, 6, dan 1. M ini dari kamus yang sudah kita bikin, ini karakter barunya itu adalah MU. U ini dari kamus itu menjadi UH, H ini HA, A ini menjadi AM, dari kamusnya, M menjadi MM, M-nya satu lagi MA, A ini dari AD, D ini jadi DI, ini dari SA, S ini S dari SA, dan A kosong. Nah, jadi outputnya, kita ambil kode outputnya ini, maka 5, 7, 3, 1, 5, 5, 1, 2, 4, 6, dan 1. Nah, dari ini bernilai dengan 11 bit. Ada 11 byte. Sudah kita dapatkan, kita lanjut menghitung rasio kompresinya.
Nah, nama Muhammad Isa sendiri bernilai dengan 11 byte, panjangnya 11 byte. Jika kita ubah menjadi bit, maka 11 dikali 8, hasilnya adalah 8 bit. Dari hasil dari sudah kompresi tadi, outputnya juga bernilai 11 byte. Kita ubah menjadi bit, maka hasilnya adalah 88 bit. Jika dikompresi, hasilnya adalah 0%. Karena kenapa? Karena tidak mempunyai, dari kata Muhammad Isa ini, tidak mempunyai karakter yang berulang. Begitu. Baiklah, itu saja tentang contoh kasus 2 ya. Selanjutnya, tentang contoh kasus 3 akan dijelaskan oleh saudara kita, saudara Budiman. Kepada Budiman, boleh dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara kita Muhammad Isa. Kita akan lanjut ke contoh kasus 3 ya. Untuk contoh kasus 3 ini kita menggunakan file teks berkarakter Maman mau makan. Untuk langkah satunya kita inisialisasi karakter yang ada dulu ya, dan membuat dictionary-nya. Dari yang sebelumnya sudah kita ketahui, untuk inisialisasi output karakter awal yaitu kita menghitung abjad dan angkanya itu berurutan ya, dari A, K, M, NU itu berdasarkan urutan dari abjad ya. Untuk A nilainya 1 ya, untuk K nilainya 2, M 3, N 4, dan U 5. Jika ada karakter baru yang selanjutnya nanti akan menjadi 6 ya. Kita mulai masuk ke tabel untuk perumusan untuk menghitung pengkompresinya ya. Untuk M dari Maman, MA ya, kita ambil karakter yang di depan dulu, M ditambah A ya. Untuk hasil outputnya itu kita lihat tadi dari ambil M-nya itu kan 3 ya. Jadi nilai outputnya itu kita ambil yang di awal, outputnya 3. Dari M ditambah A, kita lihat di sini ternyata dia mengeluarkan kamus yang baru. Jadi dari karakter yang baru ini dibuatlah MA. Dari MA ini keluar kode baru ya. Kode baru yang berurutan yang di bawah U ya. Jadi menjadi 6. Selanjutnya dari MA, Maman dari MA, terus AM ya. Jadi kita menghitungnya itu saling bersambung ya, atau istilahnya per stack ya. Jadi MA, selanjutnya kita yang lanjutnya ke AM. A ditambah M dengan outputnya 1, terbentuk lagi dia menjadi karakter baru. Jadi karakter baru dia masuk lagi ke kode baru juga, kode baru 7. Selanjutnya kita lanjut lagi ke MA. Untuk MA dia tidak ada karena yang di atas sudah ada karakter baru. Jadi untuk output dan karakter baru dan kode barunya itu kita kosongkan. Karena dia sudah dari pertama sudah ada di dalam kamus. Itu tahap pengkompresian pertama sudah ditemukan. Jadi untuk tahap pengkompresian selanjutnya kita tidak menghitungnya ya. Selanjutnya kita ke MA ya. Nah, yang tadi kan yang di atasnya tadi kan MA, jadi MA ditambah N. Dari rumusnya yang kita ingat ya, untuk mencari W ditambah K. Jadi MA ditambah N, nilai outputnya itu 6. Untuk karakter baru lagi dia terbentuk lagi karakter baru
menjadi MAN. Bertambah lagi kode barunya 8. Selanjutnya untuk N ditambah N, outputnya itu 4. Ya, seperti yang kita dilihat dari sebelah kanan, dijelaskan ya, yang N sama dengan 4 kan. Untuk yang tadi N ditambah M, dianya membentuk karakter baru menjadi NM. Dan muncullah kode baru menjadi 9. Kita masukkan ke dalam kamus baru. Selanjutnya untuk M ditambah A. Kita lihat lagi yang di perulangan untuk rumusnya ya. Yang seperti saudara Aziz tadi dijelaskan untuk rumus pengkodean dari begin if else ya. Di situ kan sudah dilihat ya. Jadi kalau dianya ada perulangan, dianya tidak dihitung. M ditambah A, outputnya kosong, karakter baru untuk dari rumus barunya juga kosong ya, sama dengan kodenya juga kosong. Selanjutnya kita ke MA ya. Karena yang tadi MA itu kosong, kita lanjut turun ke bawah MA ya. Jadi berkesinambungan MA karena dia kosong digabungkan menjadi MA. MA ditambah U. Outputnya yaitu 6. Untuk kamus barunya dia menjadi M ditambah U menjadi MAU dan kode barunya 10. Selanjutnya kita ke U ditambah M. U ditambah M ada outputnya. Kita melihat outputnya itu yaitu untuk kita ambil dari awal yaitu U. U itu 5. Ya. Jadi untuk kamus barunya, untuk karakter baru muncul dengan UM. Ya. Dengan UM, kode baru untuk di kamus barunya bernilai 11. Lanjut lagi dia ke M ditambah A. Outputnya 0 ya, kosong. Untuk kamusnya dia kosong juga. Jangan lupa lagi untuk selanjutnya, untuk perhitungan untuk tahapan karakter selanjutnya yaitu MA. Bukan lagi M ditambah A karena sebelumnya sudah M ditambah A. Jadi digabung MA ditambah K. Untuk outputnya yaitu 6. Kita masukkan lagi ke kamus barunya ya. Dengan MAK ya. Karakter barunya MAK dan kode barunya yaitu 12. Selanjutnya ke KA ya. K ditambah A, outputnya itu bernilai 2 karena K kita ngambilnya output itu kedua ya. Dan ternyata dia mengeluarkan di kamus baru lagi. Kamus baru lagi yaitu KA dengan karakternya KA dan untuk kode barunya yaitu 13. Selanjutnya A ditambah N. A ditambah N dengan outputnya 1. Keluarlah lagi kamus baru new dictionary yaitu untuk new karakternya AN dan new code-nya atau kode barunya 14. Dan terakhir yaitu N ya. Untuk N ditambah EOF atau end of file untuk nilai N yaitu outputnya 4. Nah, dianya nggak ada di kamus. Jadi untuk kamus barunya dianya kosong. Selanjutnya kita ke langkah 2 ya. Kita untuk langkah 2 ini kita menghitung jumlah kode output yang dihasilkan yang tadi ya. Untuk stream karakternya M ya, untuk kode outputnya itu 3 menjadi MA. Yang untuk A outputnya itu 1, untuk dictionary-nya dia AM. MA kode output 6, dictionary-nya MAN, N
output 4 menjadi dianya NM, MA output 6 menjadi dictionary-nya dia MAU, U 5, UM dan seterusnya MA 6 ke MAK untuk K ya. Outputnya itu 2, dictionary-nya itu KA, A untuk string karakternya itu ya A, kode outputnya 1, untuk dictionary-nya AN, dan yang terakhir kita ke N untuk kode outputnya 4, untuk dictionary-nya dia kosong. Jadi kalau kita hitung outputnya adalah dari kode output 3, 1, 6, 4, 6, 5, 6, 2, 1, 4 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi outputnya bernilai 10 byte. Kita lanjut ke langkah 3. Untuk langkah 3 ini kita menghitung rasio kompresinya. Untuk rasio kompresi awal yaitu 13 byte dikali 8 bit ya. Hasilnya untuk yang awal yaitu 104 bit. Untuk yang akhir ya, yang akhir tadi kan 10 ya nilai byte-nya. Jadi untuk 10 byte dikali 8 bit ya. Kita ingat dari mana untuk menghitung 8 bit itu perbandingan 1:8 ya. 1:8. Untuk akhirnya 10 byte dikali 8 bit, nilai akhirnya yaitu 8 bit. 88 bit ya, maaf. Jadi untuk rasio kompresinya yaitu 100% dikurang 88 yaitu akhir dibagi 104 itu awal dikali 100%. Untuk nilainya lagi di bawahnya 100% dikurang 84,6%. 100% dikurang 84,6% yaitu hasilnya 15,4%. Oke, untuk kasus 3 sudah semoga kita paham ya. Kita kembali lagi ke Saudara Muhammad Isa. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Budiman. Baiklah, itu 3 studi kasus yang sudah kami jelaskan. Dari 3 studi kasus tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa algoritma LZW ini, atau label Zigware, akan optimal jika dari suatu file itu memiliki banyak pengulangan. Gitu. Tetapi kekurangannya pada algoritma ini adalah jika file-file seperti JPEG, GIF, atau yang lain-lain, ukuran file setelah dikompresi menggunakan algoritma LZW ini menjadi semakin besar karena file-file seperti JPG dan GIF ini merupakan hasil dari kompresi gitu, sehingga hanya sedikit pengulangan yang terjadi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.